Saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi. Mari kita awali permenungan kita pagi ini, Minggu 31 Mei 2020, Hari Raya Pentakosta, dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah terimalah Roh Kudus. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 23. Hari ini kita menutup rangkaian permenungan kita tentang kebangkitan Tuhan. Selama 7 minggu kita selalu diajak untuk melihat dan merenungkan bagaimana karya keselamatan Tuhan bagi dunia dinyatakan. Sebelum kita merayakan Paskah, kita juga diajak oleh gereja untuk bersama Yesus selama 40 hari di padang gurun, berpuasa dan beramal. Hari ini kita menutup rangkaian duka cita dan sukacita dengan menerima daya hidup dalam iman, yakni Roh Kudus. Yesus menunjukkan luka-lukanya bagi para rasul dan bagi kita semua yang percaya, dan menganugerahkan bagi kita damai sejahteranya. Damai sejahtera bagi kamu, kata Yesus kepada para rasulnya saat dia menampakkan diri bagi mereka. Yohanes pasal 20 ayat 19c. Dan para rasul bersukacita. Mereka melupakan duka cita yang mereka alami hari-hari kemarin. Dan dalam sukacita yang besar itu, mereka menerima tugas perutusan. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu, kata Yesus kepada para rasulnya. Yohanes pasal 20 ayat 21b. Tidak ada jawaban dari para rasul dalam kisah Injil. Namun kita yakin bahwa hati yang penuh sukacita tidak pernah menolak sebuah tugas yang diberikan. Dan menerima tugas berarti siap berkorban, siap memberi diri demi sukses tugas yang diemban. Tetapi Yesus tahu bahwa para rasulnya membutuhkan daya gedor untuk tidak takut mewartakan sukacita itu bagi banyak orang. Karena itu, Yesus menambah daya bagi para rasulnya. Terimalah Roh Kudus. Yohanes pasal 20 ayat 22. Untuk apa Yesus menganugerahkan para rasul Roh Kudus? Tujuannya adalah mengampuni dosa orang. Yohanes pasal 20 ayat 23. Maka karya pengampunan dosa tidak hanya berhenti saat Yesus meninggalkan dunia. Estafet karya pengampunan dosa diserahkan kepada para rasul dan pengganti-penggantinya. Kita bercermin pada Sang Sabda yang mengaruniakan para rasulnya Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yohanes pasal 20 ayat 23. Saudaraku terkasih, Roh Kudus terus berkarya untuk membaharui dunia. Dan pembaharuan yang sempurna adalah menyadarkan manusia akan dosanya dan mendorongnya untuk memohon pengampunan. Salam Cor Novum, hati baru. Dia yang menganugerahkan Roh Kudus bagi kita, senantiasa memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.